Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Khairi Kurnia dengan NUPTK 0853771672130302, dosen tetap program studi Manajemen Retail Institut Teknologi dan Bisnis Diniyah Lampung. Video pembelajaran ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dengan bidang pengajaran mata kuliah dasar-dasar manajemen bisnis sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun mata kuliah dasar-dasar manajemen bisnis memberikan pemahaman fundamental mengenai konsep, prinsip, dan juga praktek manajemen dalam konteks bisnis. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mengelola dan menjalankan suatu organisasi bisnis dengan efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah untuk mengkaji pengembangan dan juga penerapan pengetahuan serta teknologi secara bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora dan etika ilmiah. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar bisnis secara tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan aspek-aspek fungsional dalam bisnis seperti pemasaran, manajemen SDM, keuangan, manajemen informasi secara sistematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pertimbangan penting dalam bisnis termasuk risiko, keuntungan, dan juga analisis SWOT. Proses pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan penekanan pada diskusi interaktif, penilaian berkelanjutan, dan juga penugasan. Demikian perkenalan dari saya. Berikut saya tampilkan video pembelajaran di kelas secara luring. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Habis liburan panjang kemarin ya, cuti bersama, Jumat, Sabtu, Minggu. Dari mana aja ini? Kemarin kira-kira? Ada yang ke laut, ada yang ke hutan, ada yang ke kota. Tapi biasanya kalau fenomena teman-teman sekarang itu lebih menyukai yang ke alam-alaman gitu ya. Itu ya. Oke, kita pertemuan yang ketiga, mata kuliah dasar-dasar manajemen bisnis. Saya mau tanya dulu, pertemuan kedua ada yang ingat membahas tentang apa? Nah, supaya kan kita semangat semua nih habis liburan semua, terus takutnya lupa. Pertemuan kedua kemarin, minggu kemarin, ada yang ingat nggak? Saya yakin lah pasti ingat. Yang ya, oke. Jody kan ya? Ya gimana? Itu hubungan antara risiko dan pengendalian risiko dan pengendalian paling erat dalam pengambilan keputusan bisnis. Oke, minggu kedua membahas tentang risiko dan pengembalian, risk and return. Membahas tentang gimana? Pengembalian keputusan bisnis, Pak. Oke, membahas tentang pengembalian keputusan bisnis dan bagaimana kita mau minimalisir risiko. Terus yang lain, Intan. Ya. Risiko dan pengembalian adalah beberapa inti dalam pengambilan bisnis, di mana pengelolaan supaya cepat mencapai pengembalian yang optimal sembari meminimalkan kerugian. Dan dalam konteks bisnis, pemahaman yang dalam risiko dan pengembalian dapat membantu manajer mempersiapkan kebijakan. Oke, nggak ada yang salah, Mas Jody dan Mbak Intan tadi. Jadi intinya bagaimana perusahaan organisasi bisnis itu mengatur sedemikian rupa untuk meminimalisir sebuah resiko.
Nah, bentuk minimalisir daripada kebijakan-kebijakan organisasi bisnis itu nantinya akan berdampak positif terhadap perusahaan. Begitu. Nah, kemudian minggu ketiga hari ini kita akan membahas tentang lingkungan di dalam organisasi bisnis. Tapi sebelumnya saya ingin mencoba untuk memberikan motivasi kata-kata positif untuk teman-teman semua. Seperti biasanya, setiap minggu selalu harus ada kata-kata positif. Karena saya bukan pejabat, kalau pejabat biasanya apa? Pantun. Nah, tapi saya ingin mencoba untuk memberikan kata-kata positif. Jangan terpenjara oleh rutinitas, hidup adalah petualangan, bukan penjara. Maka, berbuat baiklah dengan yang hidup. Berpikir. Jadi, apapun yang kita jalankan itu tidak akan mengakibatkan kerugian untuk diri kita selama itu positif. Apalagi belajar. Belajar itu kan hal yang positif. Maka, jangan terpenjara oleh kegiatan-kegiatan yang itu tidak membawa diri Anda pada kebaikan. Oke, lingkungan organisasi bisnis. Nah, ada yang punya pendapat terkait dengan lingkungan organisasi bisnis? Organisasi bisnis. Saya tahunya lingkungan itu hanya di sekitar rumah, Pak. Saya tahunya lingkungan itu iya sekumpulan orang-orang, Pak. Membentuk sebuah kelompok. Itu nggak ada yang salah. Jadi, dalam lingkungan bisnis memiliki cakupan antara lain yang mana mencakup faktor eksternal dan faktor internal. Jadi, kita asumsikan perusahaan yang menaungi diri kita, organisasi bisnis yang menaungi kita, keberadaan kita, itu ada dua faktor yang mempengaruhi. Faktor eksternal dan juga faktor internal. Kemudian, kalau kita bahas mengenai lingkungan internal, apa saja itu? Ada sumber daya manusia. Siapa? Ya karyawan. Siapa itu? Struktur organisasi yang terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian juga ada budaya. Nah, budaya apa? Kalau kita bahas budaya, budaya adalah kebiasaan. Oke. Apalagi? Satu tuh kebiasaan, benar tuh. Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan atau peristiwa-peristiwa yang dijadikan, yang sering terjadi, kemudian dijadikan oleh individu atau kelompok menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itulah budaya. Tradisi, menjadi tradisi, sehingga itulah dikatakan budaya perusahaan. Jadi kalau kita berbicara budaya, bukan hanya kaitannya dengan kearifan lokal, kemudian budaya di luaran sana, tetapi di perusahaan juga ada budaya. Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis di Nia Lampung itu memiliki tradisi pada hari Jumat membaca bareng di perpustakaan setelah olahraga bersama. Nah, itu juga budaya. Setiap hari Senin sebelum memulai perkuliahan, mahasiswa manajemen retail di Institlah itu berkumpul bersama untuk membentuk forum grup discussion untuk berdiskusi terkait dengan fenomena yang terjadi. Nah, itu juga budaya. Itu adalah faktor internal. Kemudian lingkungan eksternal, faktor yang
ada di luar organisasi yang memengaruhi cara bisnis operasi. Nah, ini kaitannya dengan lingkungan mikro dan makro. Di manapun itu pasti akan memengaruhi lingkungan bisnis sendiri. Arahnya lebih kepada kebijakan yang akan diterapkan. Makanya muncul istilah CSR. Ini spidolnya kurang jelas. CSR. Ada yang tahu CSR? Di pertemuan pertama ini saya sampaikan. Corporate Social Responsibility. Nah, itu adalah bentuk sesuatu kebijakan dari pemerintah untuk memengaruhi perusahaan organisasi bisnis di dalam menyejahterakan masyarakat sekitar. Pemerintah memberi aturan. Perusahaan wajib mengeluarkan dana dari keuntungannya sebesar maksimal 4% untuk disalurkan terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat, terhadap organisasi pendidikan. Makanya kalau teman-teman berkunjung di tempat wisata, terus berkunjung di kampus-kampus mungkin, ada CSR yang diberikan oleh Bank Daerah. Ada Bank Lampung itu memberikan, kayak di Universitas Lampung itu ada kursi yang dia bertuliskan Bank Daerah. Bank Lampung ya, kalau kita di Lampung, Bank Lampung. Nah, itu merupakan CSR. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah mendorong mutu kemanusiaan juga itu diwajibkan perusahaannya mengeluarkan itu. Siapa yang mewajibkannya? Pemerintah. Nah, atas faktor itu, maka faktor politik itu juga akan sangat mengaruhi perusahaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu. Kemudian faktor ekonomi, inflasi terjadi di mana-mana, apalagi sekarang fenomenanya lagi perang antara Iran Israel, bukan perang suami dan istri ya, perang Iran Israel, perang yang mengatasnamakan banyak macam tanda kutip dan lain-lain. Ada yang dia memperjuangkan karena agama, ada yang memperjuangkan karena kemanusiaan, tapi pure. Dalam konteks ini, mata kuliah ini kita bahas mengenai tentang organisasi bisnis. Jadi itu akan berdampak pada organisasi bisnis. Ketika ingat kejadian perangnya antara industri gula, itu kan kita kena dampaknya. Kelangkaan gula, masih ingat teman-teman? Kelangkaan gula yang 1 kilonya bisa sampai 35.000, ingat kan? Nah itu salah satu dampak daripada faktor ekonomi di sebuah negara. Kemudian ada faktor sosial budaya, nilai-nilai budaya, gaya hidup, pendidikan. Nah, ini berhubungan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Ada faktor teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini akan memengaruhi bagaimana perusahaan itu membuat tingkat produksi lebih cepat untuk selesai. Zaman dulu, itu perusahaan kalau dia membuat sebuah produk, katakanlah keripik. Zaman dulu bagaimana? Manual itu gimana? Diiris pakai pisau, terus ada juga yang pakai itu tuh, pakai serutan untuk menjadi keripik. Tapi sekarang kemajuan teknologi, kalau perusahaan dia tutup mata dan tidak peduli dengan perkembangan teknologi, ya dia pasti akan ketinggalan zaman. Ditambah lagi kemajuan digital itu bukan hanya kemajuan teknologi bukan hanya di produksi saja, melainkan sudah digital, promosi sudah digital, jual produk bisa lewat digital, bangun brand image perusahaan bisa lewat digital.
Nah, organisasi bisnis, lingkungan bisnis itu tadi, dia harus melek teknologi juga. Intan yang gimana? Perbedaan Rencana strategis dan rencana operasional. Oke, jadi di dalam lingkungan bisnis itu perusahaan memiliki dua rencana. Yang mana rencana strategis adalah cakupannya adalah untuk jangka panjang. Di dalamnya mencakup bagaimana visi perusahaan itu untuk kedepannya lebih unggul, kompetitif, harus unggul dari perusahaan lain. Nah, itu rencana strategis. Konsep-konsep perencanaan yang disusun untuk jangka panjang, rencana strategis. Kemudian kalau rencana harian adalah kumpulan perencanaan yang direalisasinya adalah jangka pendek. Rencana operasional. Keripik singkong itu tadi, kembali ke keripik nih. Karena kita Lampung kan budayanya, kalau oleh-oleh Lampung khasnya apa? Keripik. Kita contohnya keripik. Rencana operasional perusahaan keripik, perusahaan CV Intan Safila Pesawaran, bergerak di bidang makanan yang memproduksi keripik. Rencana operasionalnya, Mbak Intan itu mengumpulkan anak buahnya, karyawannya, sumber daya manusianya dikumpulkan, dibagi tugas. Siapa yang melakukan produksi, siapa yang melakukan promosi, siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan operasional lainnya. Nah, itu merupakan rencana strategi operasional. Sifatnya adalah jangka pendek, operasional harian. Oh, nanti begitu barang sudah jadi, yang mau mendistribusikan keripiknya itu siapa? Ada Yudi. Nah, Yudi nih SDM dari perusahaannya Intan, itu dia butuh apa namanya? Butuh operasional, biaya operasional. Berhubungan dengan nanti bagaimana nanti waktu perjalanan untuk mengisi bahan bakar kendaraannya. Nah, itu rencana operasional. Kalau strategis, jangka panjangnya, CV Intan akan menjadi perusahaan yang nomor 1 di Kabupaten Pesawaran secara khusus. Secara umum akan menjadi perusahaan keripik terbesar se-Asia. Nah, itu rencana strategis. Paham sampai sini? Yang lain? Oke? Kalau bertanya berarti dia ada pemahaman, ada kemauan untuk pemahaman. Bukan berarti yang diem bingung. Diem itu lagi menyusun rencana bertanya berarti. Kan gitu ya? Oke, kita bahas mengenai wirausaha. Bisnis itu, wirausaha, atau bisnis, atau apa, turunannya kan banyak. Kita pengen barang itu laku. Terus supaya barang itu laku, ada upaya-upaya tertentu dong untuk kita memasarkan produknya. Kalau di dulu di zaman saya kuliah itu teori hanya menggunakan bauran pemasaran 4P. Oke. Mbak Ale, 4P apa aja? Produk. Ini spidolnya rusak ya. Produk. Price, oke. Promotion. Tempat. Bener nggak? Bener. Di mana dikatakan sebuah barang, sebuah produk, sebuah pemasaran, marketing itu kan butuh sebuah produk, butuh promotion, terus butuh juga harga untuk bersaing dengan produk yang lain.
Kemudian orang mau melakukan pemasaran, dia juga harus berani untuk menunjukkan lokasi di mana dia usaha. Tetapi seiring berkembangnya waktu, karena faktor eksternal dan internal yang saya sampaikan tadi, itu ada beberapa peneliti yang dia kurang terhadap teori 4P itu. Maka si ilmuwan-ilmuwan baru ini dia menemukan bahwa ada unsur yang dapat menjadi penyempurna dari 4P itu. Pertama ada people. Di mana perusahaan dia harus punya yang seseorang untuk berani memasarkan produk, seperti kalau misal kita tahu ya le mineral, apa yang ada di benak teman-teman semua hubungannya dengan people. Ini pemain timnas, le mineral, people, timnas berhubungan dengan orang. Sekarang begitu melekatnya. Kalau zaman dulu kan kalau mineral itu taunya hanya aqua, tetapi kemajuan teknologi aqua sudah mulai agak drop. Orang kayak ya teman-teman beli kalau misalkan di toko retail modern mau beli le mineral, loh kok nggak aqua lagi ya kan? Gitu ya. Antara teman-teman semua di sini itu pasti saling mendebatkan produk yang sering dibeli masing-masing. Saya senangnya le mineral, saya senangnya aqua, enggak, tiba-tiba enggak, tetap enak dan lain sebagainya. Ya enggak? Nah, maka perusahaan-perusahaan yang disebutkan itu tadi, dia harus berani menunjukkan untuk bagaimana perusahaan itu memunculkan alur prosesnya. Produksinya sudah berani, terus sertifikat sudah berani ditonjolkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada P yang terakhir adalah bukti physical evidence. Maka dari bauran pemasaran yang dikenal oleh teman-teman semua tadi 4P, di zaman saya kuliah dulu belum ada. 7P itu belum ada penyempurnaannya. Dulu hanya 4P. Nah, sekarang referensi terbaru coba Anda cek itu. Itu sudah dilakukan penyempurnaan menjadi 7P. Bahkan nanti seiring berkembangnya waktu mungkin bisa 8P, P lainnya apa? Ada 9P, P lainnya apa? Nah, ini teman-teman bisa cek dari beberapa referensi atau studi kasus yang saya dapatkan. Ketiga hal ini yang sangat berpengaruh, berdampak, mendorong inovasi teknologi dan sosial, menyediakan lapangan pekerjaan baru, sudah pasti, di mana wirausaha itu pasti akan membantu perekonomian melalui bukanya lowongan pekerjaan. Nah, kemudian memacu pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai dan kekayaan baru, serta memperbaiki standar hidup masyarakat dengan menciptakan produk dan layanan lebih baik. Kalau organisasi bisnis dia berani mengkampanyekan sehingga membuat budaya di masyarakat. Kalau makanan di Indonesia ini kan lagi naik daun ya. Itu adalah faktornya siapa tahu? Siapa coba? Korea Selatan, Thailand. Korea Selatan lewat apa? Lewat drama Koreanya yang sama-sama kita di ruangan ini suka banget. Belum muncul sesi 6, kita sudah pengen cepet-cepet sesi 10 kan gitu ya. Drama Korea apa yang dia tunjukkan? Budaya, tapi budaya makan. Thailand pun begitu. Coba teman-teman kalau
ingin menguji apa pernyataan saya, tonton film-film Korea, drama Korea terutama, dan Thailand. Baik itu yang menjalin hubungan antara laki dan perempuan, atau keluarga, atau apapun itu drama seriesnya, pasti dia pamer makanan. Rapat sambil makan. Apa yang dimakan? Ya, makanan Korea apa, Mbak? Ramen. Ramen itu Jepang apa Korea? Yang Korea. Ya itulah. Sushi Korea. Jepang. Makanan Korea. Korea itu berhasil untuk kalau Indonesia kita berani mengkampanyekan tiwul di setiap film gitu. Film apa kita? Ganteng-ganteng serigala. Itu ada kita mas-mas gantengnya sambil makan tiwul gitu. Ya itu pasti secara rancangan strategis tadi, Mbak. Secara jangka panjang itu akan mempengaruhi kader di bawahnya, generasi penerus itu yang katanya generasi emas, itu terpengaruh. Tiwul itu budaya makanan lokal. Begitu juga dengan Thailand. Mereka di filmnya sambil apa? Kalau film Thailand khasnya kan sambil berantem ya. Selesai berantem terus dia ketemu temen-temennya, dia makan makanan Korea. Makan makanan Thailand. Yang kalajengking mentah, yang apa. Dan itu yang membuat mereka budaya mereka di bidang makanan itu naik daun. Indonesia juga bisa melalui wirausaha ini. Maka inovasi-inovasi terbaru oleh teman-teman kita. Nah, teman-teman ini kan semua generasi penerus tuh. Mulai dari sekarang merencanakan apa yang akan menjadi peluang ke depannya. 2045 Indonesia itu dicanangkan, rencana strategisnya itu adalah Indonesia emas. Nah, mulai dari sekarang teman-teman membentuk sebuah konsep bisnis, ya bisa bersama, bisa individu, itu nanti konsep bisnis apa yang akan dijalankan ke depan. Makanan, terutama makanan itu Indonesia lagi naik daun karena banyak yang artis Korea yang dia ngefans tuh akhirnya membuat kan. Di Indonesia kan masa di Indonesia jualan sushi, jualan ramen, di Indonesia rame loh. Jualan topoki ya. Makanan Korea topoki di Indonesia rame. Padahal kalau kita makan ya mungkin asumsi kita lidah kita kurang cocok. Kalau sudah dirasa cukup, maka terima kasih. Kemudian saya akan minta tolong ke teman-teman semua. Apa? Tak tolongnya seperti biasa. Di sebelah sini kanan saya itu kelompok 1, di kiri saya kelompok 2. Kita minggu depan akan berdiskusi mengenai tentang dampak perubahan terhadap lingkungan. Nah ini, 3 bisa teman-teman boleh saya izinkan untuk teman-teman foto atau sebagainya. Ini bakal saya share nanti. Ini kita presentasikan di minggu depan, pertemuan ke-4. Oke? Ada pertanyaan? Cukup ya? Saya rasa cukup. Ingat motivasi positif di awal saya tadi, berbuat baiklah terhadap yang hidup. Bukan hanya manusia, tapi tumbuhan juga adalah makhluk hidup. Maka berbuat baiklah terhadap yang hidup. Suatu saat akan mendapat balasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.